jin. Ya. Nah, siapakah jin itu? Ya, jin secara bahasa maknanya sesuatu yang tersembunyi. Maka dalam bahasa Arab, ya, setiap kata yang terbentuk dari huruf jim dan nun itu maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi. Maka ada namanya jannah. Jannah itu kebun atau surga. Di mana Nabi SAW mengatakan tentang kenikmatan surga itu, ya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala, ya, qalbil basar wala ala khatari qalbil basar. Jadi kenikmatan kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Karena apa? Sesuatu yang tersembunyi, ya. Kemudian juga ada kata namanya janin. Ya, janin itu artinya bayi yang tersembunyi di dalam apa? Ya, rahim seorang ibu. Ya. Kemudian juga ada istilah namanya apa? Junnah dalam bahasa Arab. Junnah itu maknanya apa? Perisai, tameng. Karena perisai atau tameng itu menyembunyikan, ya, badan seseorang, sehingga dengan cara seperti itu badannya menjadi apa? Terlindungi, ya, seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan jin secara bahasa itu adalah maknanya sesuatu yang tersembunyi. Nah, kemudian jin secara istilah adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang namanya jin dan manusia itu mereka adalah makhluk yang dibebankan Allah dengan tugas ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka makhluk yang diberikan tugas beban untuk beribadah, maka makhluk itu memiliki akal. Ya, karena makhluk yang tidak punya akal itu tidak mungkin untuk diberikan beban tugas untuk beribadah. Karena dia memiliki akal, maka dia memiliki hati, qalbu. Ya, karena fungsi daripada qalbu ataupun hati itulah untuk berpikir. Nah, karena dia punya qalbu, maka dia punya namanya apa? Rasa. Nah, maka namanya manusia ataupun jin punya rasa. Ada rasa marah, ada rasa suka, ada rasa tidak suka, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sebagaimana manusia kepada manusia ataupun jin kepada jin yang memiliki rasa suka tidak suka, senang tidak senang, maka itu pun juga bisa terjadi antara apa? Manusia dengan jin atau jin dengan manusia. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini bahasan kita adalah tentang orang yang dicintai jin. Ya, pertama kita akan melihat dari dalil, ya, kemudian yang kedua fakta, kemudian sebab-sebabnya, yang ketiga keempat ciri-cirinya, kemudian bagaimana apa? Solusinya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu apa? Dalil. Ya. Yaitu dari Al-Qur'an. Apakah jin itu memiliki hasrat kepada manusia? Maka disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 74. Ayat ini berbicara tentang bidadari di surga. Ya, disebutkan fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
hurun maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nah, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Ya, mungkin ibu-ibu bertanya, apa nggak ada bidadara? Ya, tidak ada bidadara. Kenapa tidak ada bidadara? Karena kecenderungan laki-laki dengan kecenderungan perempuan itu berbeda. Ya, kalau kecenderungan laki-laki kepada siapa, Pak? Ya, wanita. 99% laki-laki itu ingin nikah lagi, betul Pak ya? Ingin sih ingin, tapi mungkin banyak faktor yang menghalangi. Tapi keinginan itu ada, ya. Berbeda dengan wanita. Wanita itu kecenderungannya kepada apa? Apa Bu? Harta, ya. Jadi nek bapak-bapak misalkan istrinya sakit, ya, kok nggak sembuh-sembuh, jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas. Insya Allah sembuh. Nah, itu begitu. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi tidak ada bidadari, adanya bidadari, ya, seperti itu. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah, dipingit. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin. Ya. Maka di sini ada kalimat lam yatmithunna, tidak pernah disentuh. Nah, apa yang dimaksud dengan disentuh ini? Ya, seperti itu. Apakah disentuh itu dipegang dan lain sebagainya? Nah, maka kita merujuk kepada buku-buku tafsir. Nah, salah satunya disebutkan di dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Ya, penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah. Nah, beliau mengatakan lam yatmithunna, maknanya adalah lam yamsashunna. Ya. Jadi yang dimaksud belum pernah disentuh itu maksudnya belum pernah disetubuhi. Ya, masih dalam kondisi perawan ting-ting. Gitu. Nah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa fil ayati dalilun ala annal jinni yakshal mar'ah kal insi. Jadi di dalam ayat ini menjadi dalil bahwasannya jin itu yaksha, punya hasrat. Ya, kepada wanita sebagaimana manusia laki-laki yang punya hasrat kepada kepada lawan jenisnya. Ya, jadi dari sisi pertama dia adalah makhluk mukallaf yang punya akal, punya hati, punya rasa dan punya ketertarikan. Yang kedua adalah karena dia tersembunyi, maka manusia tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat manusia. Nah, jadi ada nanti Bapak Ibu zikir bagaimana menutup pandangan jin. Ya, misalkan kenapa ketika kita masuk kamar mandi, sebelum kita berdoa, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, as-satru baina a'yunil jin wa awrati bani Adam. Maka penghalang antara mata jin dengan aurat manusia. Ketika seorang itu masuk kamar mandi, maka hendaklah mengucapkan Bismillah. Nah, berarti Bismillahirrahmanirrahim penghalang. Ya, itu sama dengan kita sesama manusia, supaya menghalangi pandangan itu dengan Dengan menutup aurat dengan pakaian. Ya,
atau dengan hijab dan seterusnya. Nah, maka ketika masuk kamar mandi, pasti ketika itu kita membuka apa? Aurat. Ya, mungkin tidak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh jin. Maka apa? Tutuplah pandangannya dengan mengucapkan apa? Bismillah. Seperti itu. Nah, jadi nanti bismillah itu punya fungsi seperti itu. Dalam misalkan ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita membuka pakaian, ya walaupun di kamar sendiri tidak ada orang, tetap apa kita ketika membuka pakaian karena terlihat aurat kita mengucapkan bismillah. Termasuk juga ketika kita hendak makan ataupun minum mengucapkan bismillah untuk menghalangi mereka supaya tidak makan dan minum dari makanan yang kita makan. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah apa? Ya mereka punya hasrat ya kepada wanita dari kalangan manusia sebagaimana laki-laki dari kalangan manusia itu punya hasrat kepada wanita dari kalangan manusia. Nah, saya sebutkan satu saja tafsirnya karena waktu yang terbatas. Nah, kemudian kita akan melihat penjelasan para ulama. Ya, penjelasan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab An-Nubuwat halaman 399. Di mana beliau mengatakan wal jinni qad yuhibbul insi kama yuhibbul ya al insu al insa wa kama yuhibbur rajulu al mar'ata wal mar'atu ar rajula wa bighari alaihi wa yakhdimuhu bi asya'in wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Jadi jin itu terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia jatuh cinta kepada manusia yang lainnya. Sebagaimana seorang pria mencintai wanita dan wanita mencintai pria, maka bisa saja ia merasa cemburu kepadanya dan ia mendukung kecemburuan itu dengan segala sesuatu yang ia bisa lakukan. Seperti dengan apa? Membunuhnya dan selanjutnya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini bisa terjadi. Nah, dari penjelasan Ibnu Taimiyah ini yang perlu digarisbawahi adalah apa? Ya, ini berkaitan dengan ya bahwasannya mereka ya terkadang senang ya dengan manusia. Ya, jin laki-laki senang dengan ya manusia perempuan. Begitu pula dengan sebaliknya. Ya. Nah, bisa saja kesenangan itu yang bersifat syahwat. Ya, jadi bukan kesenangan yang bersifat syar'i. Ya, kecintaan yang bersifat syar'i. Kalau kecintaan yang bersifat syar'i itu karena apa? Oh, orang ini adalah ya orang yang rajin ibadah. Kemudian menjaga ya zikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Itu sangat dimungkinkan. Ada jin yang mereka senang dengan kesalehan atau ya kebaikan seseorang. Tapi yang dimaksud dengan senang atau cinta di sini karena syahwat. Ya, bisa jadi karena apa? Oh, ini cantiknya ya dan lain sebagainya. Ya, bahkan nanti apa? Kadang-kadang secara tidak sadar banyak wanita yang membuka aurat tanpa ya berzikir dengan bismillah, kemudian akhirnya apa? Aurat itu nampak pada mata pandangan mereka. Sehingga mereka itu apa? Menjadi senang. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Ketika seorang wanita itu membuka aurat di hadapan manusia, orang yang bukan mahramnya, berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau dia menampakkan auratnya di hadapan jin, berdosa atau tidak? Berdosa. Karena jin dia juga adalah mukallaf. Nah, maka apa? Ketika buka aurat boleh, nggak ada orang ya, tetapi apa? Jangan lupa untuk berzikir dengan bismillah. Ya. Misalkan ya, ada wanita misalkan saya mau ganti baju.
ya, terlihat auratnya ketika ganti baju bismillah, ya. Atau misalkan apa? Saya mau di rumah pakai pakaian yang terlihat aurat, ya. Maka apa? Ucapkanlah apa? Bismillah. Terutama nanti ketika hendak tidur, ya. Maka ketika tidur itu kan biasanya tanpa apa? Auratnya. Maka ucapkanlah apa? Bismillah. Nah, ini penjelasan ulama yang pertama. Kemudian penjelasan ulama yang kedua, ya, masih disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ya, juz 19 halaman 39, ya. Beliau mengatakan, "Sar'uhum lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishkin kama yattafiqul ins ma'al insi." Jin itu merasuki ke dalam tubuh manusia terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Ada namanya al-ishq. Ya, ishq itu artinya apa? Penyakit, ya, kasmaran, jatuh cinta. Ya, sehingga dalam bahasa kita ada namanya apa? Asyik. Ya, asyik maksuk. Nah, asyik maksuk ini artinya apa? Mereka yang sedang dalam keadaan apa? Jatuh cinta, kasmaran. Ya, jadi kalau orang ya misalkan pacaran, ya dia sedang jatuh cinta, kemudian apa? Dia pergi kemana-mana berdua dan semuanya itu asyik begitu, ya. Nah, tetapi ini adalah apa? Penyakit. Nah, itu bisa terjadi sebagaimana manusia dengan sesama manusia, ya. Jadi pendapat ini menguatkan kembali tentang apa? Ya, mereka punya hasrat kepada apa? Manusia. Ya. Kemudian, ya, apakah mungkin terjadi pernikahan antara jin dengan manusia? Ya. Ya, mungkin dimaksud pernikahan di sini bukan berarti akad, ya. Akad itu misalkan apa? Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Karena mereka tidak terlihat karena syarat rukun akad itu adalah apa? Adanya, ya, kedua mempelai. Ya, kalau misalkan yang satunya jin, yang satu manusia, nggak kelihatan mana mempelainya. Nah, yang dimaksud dengan pernikahan di sini artinya apa? Terjadi hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri. Nah, maka disebutkan di dalam penjelasan ulama, ya, salah satunya adalah Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Laqatul Mirjan fi Ahkamil Jan. Ya, nah, dikutip dalam buku itu, Imam Suyuti menyebutkan dalam bukunya dari ulama masa silam bahwa zaman mereka pernah terjadi perkawinan antara jin dan manusia, bahkan menghasilkan apa? Keturunan. Ya, bagaimana prosesnya? Prosesnya bisa apa? Melalui mimpi. Ya, melalui mimpi. Nah, maka mimpi itu kan ada 3. Ada pertama mimpi baik, ya. Mimpi baik ini ya disebut dengan ru'yah salihah. Mimpi baik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan mimpi yang tidak memiliki makna arti. Ini mimpi yang masuk dalam bunga tidur. Yang ketiga ada yang mimpi yang berasal dari setan. Mimpi yang berasal dari setan namanya al-hulum. Ya, al-hulum. Maka laki-laki, ya, itu sering mengalami namanya ihtilam. Apa ihtilam, Pak? Mimpi basah. Ya, saya sering tanya sama mahasiswa, mimpi basah ini baik atau jelek? Ya, mimpi basah itu tidak baik karena mimpi itu datang dari setan. Ya, maka orang yang sudah menikah itu tidak pernah mengalami mimpi ini. Berbeda orang yang belum menikah. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah sudah, ya, mendapatkan setengah agama. Ya, jadi tidak mungkin untuk mendapatkan gangguan. Berbeda dengan orang yang belum menikah. Nah, jadi nanti apa? Proses ini terjadi pada apa? Pada mimpi. Ketika orang itu tidur, hilang kesadarannya,
maka akan terbukalah di situ apa? Gangguan syaitan. Ya, gangguan syaitan. Maka kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan, doa zikir yang paling panjang itu adalah doa zikir sebelum tidur. Ya. Kenapa? Karena betul-betul ini apa? Ya, ingin menyiapkan bahwasanya pertama tidur itu adalah sebuah kematian. Kita bersiap-siap untuk mendapat apa? Menghadapi kematian itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Karena dalam posisi tidur itu apa? Gangguan syaitan itu sangatlah apa? Besar, yaitu dengan melalui mimpi. Salah satunya adalah apa? Mimpi melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, kemudian penjelasan ulama yang berikutnya ya disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa dalam halaman yang sama, waqad yatanakahul insu wal jinni wa yulabu bainahuma waladun. Wa hadha katsirun ma'rufun wa qad dzakara al ulama dzalika wa takallamu alaihi wa karahu aksarul ulama munakahatul jin. Pernikahan antara manusia dengan jin memang ada dan dapat menghasilkan keturunan. Peristiwa ini sering terjadi dan populer. Maka para ulama pun telah menyebutkan, namun kebanyakan mereka tidak menyukai pernikahan ya manusia dengan jin. Ya, seperti itu. Jadi kemarin saya dihubungi ada klien ya, seorang wanita, Ustadz saya kok perut saya besar gitu kan, padahal dia belum menikah. Terus kok bisa besar? Saya baru bermimpi. Nah, bermimpi apa? Melakukan hubungan dengan sosok sesuatu yang dia tidak ketahui dalam mimpinya. Apakah mungkin itu Ustaz? Mungkin. Dan bisa jadi itu adalah permainan apa? Syaitan. Ya, seperti itu. Kemudian saya sarankan coba diruqyah, biasanya nanti apa? Perut yang gendut itu nanti seperti hamil, nanti ya lama-lama kempes seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan ya oleh Imam Malik dalam Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan. Ya. Beliau mengatakan la yujadu dalilun yanha an munakahatil jinni ya ghaira anni la astahibbuhu li'anni akrahu idza wajadat imra'atun wujidat imra'atun hamilun faqila man zawjuka qalat minal jinni fayaksuru al-fasad. Tidak terdapat dalil yang melarang menikah dengan jin. Tidak ada dalil yang melarang. Hanya saja kata Imam Malik, saya tidak menyukai ketika ada wanita hamil kemudian ditanya siapa suamimu, dia menjawab dari bangsa jin, sehingga akan terjadi banyak apa? Kerusakan. Ya, akan terjadi banyak kerusakan. Jadi pertama mungkinnya mungkin, tapi yang kedua adalah apa? Ya, itu menimbulkan banyak fasad, kerusakan. Ya, kerusakan. Nah, inilah yang disebut dengan namanya apa? Cinta terlarang. Ya. Kan disebutkan dalam surat Ar-Rum ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka disebutkan dalam ayat ini wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum ya Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum. Nah, maknanya adalah apa? Min jinsikum. Dari jenis kalian, azwajan pasangan. Manusia dengan manusia, jin dengan jin. Nah, Ibnu Katsir mengatakan, walau annahu ja'ala bani adama kullahum dzukuran. Seandainya Allah menjadikan manusia itu laki-laki semua. Wa ja'ala inatsahum min jinsin akhar, kemudian perempuannya itu dari jenis yang lain, bukan manusia. Imma min janin, atau dari kalangan jin ataupun hayawan. Ya. Lamma hasala hadzal i'tilaf bainahum wa bainal azwaj bal kanat tasulun nafarah. Seandainya itu terjadi ya, pernikahan perkawinan seperti itu,
maka apa? Akan terjadi banyak nafarah. Ya, artinya apa? Sesuatu yang bertolak belakang. Karena apa? Ya, karakter sifat yang itu berbeda. Manusia dengan manusia saja berbeda, apalagi nanti manusia dengan jin, manusia dengan hewan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, lau kanat al-azwaj min ghairil jinsi, ya, summa min tamami rahmatihi ya bi bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsi. Karena mereka bukan dari jenisnya. Kemudian termasuk ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pasangan manusia itu dari apa? Dari jenis mereka sendiri. Bahkan kalau misalkan sejenis saja itu menimbulkan kerusakan. Wanita nikah dengan wanita, laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, sebagaimana yang sekarang sedang apa? Diupayakan untuk dilegalisasi. Ya, berkaitan dengan LGBT seperti itu. Walaupun itu sama-sama manusia tapi dari jenis yang sama, maka itu pasti akan menimbulkan apa? Kerusakan. Apalagi kalau jenisnya yang berbeda. Ya. Nah, kemudian itu berkaitan dengan dalil. Sekarang fakta, ya. Ini fakta ini saya atau kita dapatkan dari seorang klien. Ya, klien ini dia seorang ustazah hafidh Quran, hafidhah Quran. Ya, dia jadi alumni dari pondok pesantren terkenal di Jawa Tengah seperti itu. Ya, tetapi qadarullah dia diberikan ujian ya dengan apa? Dengan sihir. Ya, seperti itu. Nah, ketika itu kita ajak untuk menikah. Coba ya, anti menikah sebagai sebuah proses mengikis ya kecintaan jin yang ada dalam tubuh anti ya sedikit demi sedikit. Ya, kemudian apa? Kita kirimi biodata laki-lakinya. Assalamualaikum, saya kirim biodata ikhwan yang siap menikah. Iya. Kemudian dijawab ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, ikhwannya sudah tahu dengan kondisi saya seperti ini. Belum, nanti saya sampaikan dan saya paham, mudah-mudahan menerima. Tiba-tiba muncul ya WhatsApp, jangan aku enggak mau menikah. Nah, kira-kira antara yang atas dengan yang bawah itu berbeda. Ya, orangnya sama, tetapi ketika kesadarannya itu ya dikuasai oleh ya jin, kemudian ia menggerakkan jarinya untuk mengetikkan seperti ini. Ya, jangan aku tidak mau menikah. Nah, dia jawab lagi, aku tahu dia pintar, maka itu aku mau dia menjadi bagian kami agar agama kami juga jaya seperti agama kamu. Nah, jadi setelah kita telusuri ternyata dia mengalami sihir berkaitan dengan ya ada ya pihak dari agama lain yang suka dengan wanita ini. Ya. Dan aku juga suka dengan anak ini, orangnya baik, halus dan aku mau dengan anak ini. Nah, jadi semakin halus seseorang itu akan semakin disenangi oleh makhluk halus. Semakin sensitif, semakin baperan. Nah, itu semakin semakin baper itu apa? Itu disenangi. Ya. Dan biasanya yang sering sering baper itu adalah wanita. Karena wanita itu lebih dominan apanya, Bu? Perasaannya dibandingkan dengan laki-laki yang lebih dominan apa? Nalarnya. Nah, maka apa? Ya, orangnya baik, halus dan aku mau dengan anak ini, tapi sayang aku tidak seagama dengan anak ini. Maka biarkan saja aku tidak memiliki anak ini dan anak ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Nah, ini baru kita usahakan untuk sadar dengan mengajak istighfar dan seterusnya. Aku mau dia melahirkan anak-anakku, aku mau dia memberikan keperawanannya untukku agar mengalir darahku di tubuhnya. Ya. Nah, baru setelah itu apa? Dia sadar. Ya. Ketika itu dia sadar. Ya, maaf Ustaz, saya tidak sengaja. Ini sering begitu.
Ya, jadi mereka yang terkena gangguan seperti ini tanpa sadar kita terkuasai jiwanya, akalnya, pikirannya oleh syaitan sehingga akhirnya apa? Syaitan yang menggerakkan dia untuk mengerti. Ya. Nah, sampai pada apa? Ya, berikutnya ketika diajak untuk dia keluar, ya, maka dia mengatakan, tubuh jiwa ini milikku. Tidak akan pernah pergi, tidak akan mau keluar dari tubuh ini, jiwa ini. Ya, tidak akan keluar. Kami bangsa jin akan menjaganya, melindungi dari siapapun, karena jiwa ini adalah keturunan kami. Coba. Jadi nanti kita bahas nanti tentang masalah apa? Jin leluhur yang diturunkan kepada apa? Keturunannya. Dan ini banyak. Ya. Ya mungkin orang-orang dahulu ya, yang mereka itu lekat dengan hal seperti ini. Baik nanti misalkan ada ritual tertentu, atau mungkin untuk sekedar apa, perlindungan untuk keturunannya, seperti itu. Ketika leluhur itu ya mengadakan perjanjian dengan syaitan, maka syaitan akan masuk kepada keturunan. Ini namanya jin nasab. Ya, jin nasab. Sehingga salah satu faktor atau indikasi ya daripada jin nasab ini ada penyakit keturunan. Ya, penyakit keturunan. Ya, salah satu indikasinya, bukan satu-satunya, tapi salah satu ini seperti itu. Ya. Nah, kita perhatikan, jiwa ini akan terikat terus, tidak akan lepas dari ikatan diri kami bangsa jin, karena jiwa ini bisa melihat kami. Ya, jadi orang yang bisa melihat itu sebetulnya apa? Dia sudah dianggap oleh mereka sebagai bagian daripada apa? Mereka bisa melihat kami, bisa berbicara dengan kami, tidak akan putus hubungan dengan kami, tidak akan ada yang mencintainya karena kami bangsa jin yang akan mencintai. Nah, jadi ini sesuatu yang memang apa? Fakta ada seperti itu. Ya. Nah, kenapa mereka itu bisa mencintai manusia? Karena ada kesamaan faktor sifat yang namanya chemistry. Yaitu apa? Tadi sensi, baper, ya, emosional dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada amanah wasiat, leluhur punya perjanjian, kemudian diamanahkan, diwasiatkan supaya ini dijaga warisan dari apa? Leluhurnya. Ah, begitu. Sehingga nanti ada ritual-ritual tertentu. Bisa jadi karena kelalaian tadi. Kelalaian tadi apa? Ya, menampakkan aurat. Tapi apa? Dia lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dosa maksiat itu mengundang datangnya siapa? Syaitan. Termasuk tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat, maka apa? Mengundang datangnya apa? Syaitan. Menjadi daya tarik bagi syaitan. Bisa jadi ada kecemburuan, dengki, hasad, ya. Bisa jadi ada kepatuhan kepada manusia. Artinya apa? Dia sudah menjadi ya khodam manusia. Khodam itu artinya pembantu. Ya. Nah, maka inilah yang nanti akan muncul yang disebut dengan namanya jin nasab yang diturunkan melalui apa? Leluhurnya. Ini mati ya? Ya. Nah, jadi dia diturunkan melalui apa? Leluhurnya. Ya, prosesnya ya bisa jadi karena ada ikrar janji, ya, bisa jadi karena dalam aliran darah melalui hubungan suami istri, ya, seperti itu. Bisa jadi ada apa? Ya, pasangan. Nah, ini pasangan ini yang perlu juga untuk di apa namanya? Dilihat seperti itu. Bisa juga karena kesamaan ritual, akidah, ibadah. Ya, jadi ada ibadah ritual yang diturunkan secara turun-temurun. Bisa jadi karena apa? Kesamaan emosi, akhlak dan lain sebagainya. Ini prosesnya bisa apa? Masuk seperti itu. Ya.
Maka ada namanya jin nasab yang diturunkan melalui apa? Leluhur seperti itu. Ya. Kemudian nanti ada momen dan aktivasi. Momen aktivasi ini ketika dia apa? Sudah berusia dewasa atau balik. Makanya yang namanya mimpi basah itu aktivasi setan dalam tubuh manusia, diaktifkan. Maka disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, setelah ya wa nafsi wa ma sawaha, setelah jiwa itu sempurna maka dia sudah masuk usia balik. Ketika dia mimpi maka itu proses aktivasi setan itu apa? Aktif dalam tubuhnya. Ketika ada jin nasab leluhur maka dia pun juga aktif. Ya, yang sebelumnya tidak aktif, tetapi yang sebelumnya hanya terjadi apa? Perilaku emosi yang tidak wajar pada seorang anak. Tetapi dia terakumulasi menjadi sifat karakter setelah nanti dewasa, ya, maka diaktifkanlah jinnya atau syaitannya, maka sifat karakter itulah yang terus akan apa? Menjadi pintu masuk daripada apa? Ya, syaitan yang ada dalam tubuh. Ya, nah ini berkaitan dengan tipu daya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Secara cepat saja, ya. Sering membantah, marah dan membenci suami. Tidak suka lawan jenis, bahkan sulit untuk menikah. Merasa terpaksa saat berhubungan, tidak bergairah, menganggap hubungan hanya sebagai sebuah kewajiban semata. Sedih dan sempit dada setelah berhubungan. Bisikan malas bahkan apa? Cerai. Ya, termasuk ini adalah apa? Apa namanya? Kecanduan menonton ya film dewasa. Nah, itu termasuk ini. Ya, seperti itu. Kecanduan, karena kecanduan itu ya itu sebuah gangguan penyimpangan. Ya, seperti itu. Sering melakukan onani, masturbasi, ya, berlama-lama dalam kamar mandi, ya. Haid tidak teratur. Ya, ini indikasi juga. Ya, jerawat menahun, ya. Mohon maaf, kemaluan, sering panas, ada yang bergerak-gerak, sulit memiliki keturunan atau sering mengalami keguguran, hilang janin dalam kandungan. Ya, hilang itu sebetulnya tipu daya, permainan setan. Sebenarnya tidak ada janinnya, ya, cuman terlihat perutnya apa? Besar dan lain sebagainya. Termasuk gangguan-gangguan secara apa? Ya, seksual, ya. Seperti itu. Ini ciri-cirinya, ya, seperti itu. Nah, susah tidur malam, bangun subuh pun susah. Merasa ada bayangan seseorang yang berbaring di sampingnya. Sering mengalami tindihan. Sering mimpi bertemu sosok laki-laki yang tidak dia ketahui. Dia apa? Melakukan hubungan suami istri, diperkosa, dilecehkan. Sering menikah dengan sosok tertentu. Sering mengalami apa? Ihtilam atau mimpi basah. Ini indikasi-indikasi seperti itu. Jadi indikasi ini dalam teori kitab tidak ada, tapi indikasi ini kita rangkum dari beberapa klien pasien yang kita tangani. Ya, jadi indikasi ini bisa benar, bisa apa? Bisa salah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang apa? Bagaimana solusi ya untuk kita apa? Menghindar atau tidak ya dicintai jin. Tutup aurat bagi wanita. Ya. Jadi orang yang menampakkan aurat di jalan dan lain sebagainya, ya maka apa? Setan itu nempel di situ, menghiasi sehingga apa? Di pandangan manusia seperti baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Zikir. Ya, perkuat zikir. Zikir masuk rumah dengan bismillah. Zikir sebelum tidur, bismillah. Zikir ketika masuk kamar mandi, bismillah. Ketika buka baju, bismillah. Ketika hubungan suami istri, bismillah. Zikir pagi dan petang ada bismillah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Kemudian apa? Hidupkan sunnah seperti apa? Ya, puasa sunnah, menikah. Nah, menikah ini salah satu terapi. Ya, jadi kalau di kita pasien-pasien yang mengalami gangguan, kemudian kita fasilitasi untuk apa? Menikah. Dengan cara menikah itu kemudian melakukan hubungan suami istri yang intens, itu akan mengurangi kecintaan mereka terhadap apa?
wanita tersebut. Semakin intens terus begitu, ya. Bahkan ketika kita cek seperti itu, apa yang terjadi setelah menikah? Ya, kok Ustadz istri saya itu nggak suka kalau saya peluk, gitu. Ustadz kalau misalkan saya mau peluk istri saya langsung menangkis dengan tangannya. Nah, itu berarti apa? Reaksinya, ya, reaksinya seperti itu, ya. Nah, kemudian apa? Hindari sentuhan setan. Apa sentuhan setan itu? Jaga pandangan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Termasuk apa? Ya, menonton film-film dewasa. Jaga pikiran. Jangan apa? Pikiran itu kok kotor. Itu sentuhan-sentuhan setan. Karena yang namanya pandangan itu adalah panahnya setan. Ya. Nah, kemudian ya waspadai fluktuasi emosi batin. Ya. Jadi emosi batin ini menjadi pintu masuk berkaitan dengan memori masa lalu, sifat dominan perlu untuk dicermati. Oh, saya ini sering marah. Nah, ini berarti marah jadi pintu masuknya. Oh, saya ini sering apa? Baperan. Sehingga kalau misalkan ya konflik dengan seseorang itu lama move on-nya. Jadi sebulan, 2 bulan masih marah, gitu kan? Seperti itu. Apalagi kalau misalkan apa? Satu masjid akhirnya apa? Dia cari masjid lain. Karena apa? Nggak mau dengan orang ini karena ada di dalam satu masjid yang sama. Sampai seperti gitunya, ya. Nah, maka ini termasuk pintu pintu masuk, ya. Nah, yang terakhir adalah apa? Melakukan terapi Al-Quran secara apa? Intensif. Maka Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini terlalu tergesa-gesa karena waktu yang terbatas, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami lagi dalam waktu-waktu yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada pertanyaan tidak? Satu mungkin ada sebelum kita tutup? Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sakit fisik, apakah itu bisa diubah? Jadi, apakah itu hanya melulu gangguan sihir saja? Bisa nggak yang fisik itu? Ya. Nah, sakit fisik itu bisa. Ya, walaupun apa? Ini tidak menafikan medis. Ya, jadi memang harus secara apa? Holistik. Ya. Artinya apa? Sakit fisik ini bisa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ia diutus oleh Nabi SAW ya dengan beberapa rombongannya, kemudian ia melewati sebuah kampung, di mana pada kampung itu kepala kabilahnya itu terkena sengatan kalajengking. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu hendak ya bermalam di kampung itu, malah apa? Dia ditolak, diusir. Kemudian ada orang yang mengusulkan, oh barangkali di antara mereka ada orang yang bisa mengobati ya sakit yang dialami oleh ketua kabilahnya itu karena tersengat kalajengking. Akhirnya apa? Dipanggil lagi. Kemudian apa? Ya, ada orang yang mereka itu memberanikan diri untuk mengobati dengan syarat apa? Diberikan upah 100 ekor kambing. Kemudian ia membacakan surat Al-Fatihah. Setelah itu apa? Dia mengumpulkan air ludahnya, kemudian air ludahnya ditempelkan kepada apa? Ya, sengatan kalajengking tersebut. Dengan izin Allah, kemudian apa? Sembuh. Setelah itu dia diberikan hadiah atau upah 100 ekor kambing. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, dari mana Anda mengetahui bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Ya, maka kemudian Nabi meminta apa? Supaya mencicipi bagian daripada upah dari 100 ekor kambing tersebut. Nah, berarti dengan konteks seperti ini apa? Al-Qur'an atau ruqyah itu bisa mengobati ya penyakit-penyakit fisik. Nah, maka beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu di rumah sakit UII itu pernah diadakan seminar, ini pesertanya dokter semua
ya. Itu tentang apa? Kasus-kasus sihir dalam dunia medis. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang manusia paku dulu di Bantul, di Sewon. Ya, namanya Ibu Supiati. Ya, itu kemudian kan dia dirujuk ke Rumah Sakit Al-Hidayah. Setelah di ronsen, di CT scan dan seterusnya, pakunya itu banyak, kemudian dilakukan operasi, pakunya dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi setelah pakunya dikeluarkan? Pakunya apa? Muncul lagi. Jadi yang menangani itu secara khusus adalah dokter Sagiran. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan dokter Sagiran, ya. Menangani seperti itu. Karena beliau itu paham tentang seperti ini, maka apa? Kemudian dia menghubungi seorang ustadz untuk dikolaborasikan dengan ruqyah, ya. Dan pada seminar itu dia membawa pakunya, Pak. Pakunya masih ada, ya. Kemudian dia sebutkan itu ada sekitar 2000 paku yang keluar, ya. Karena masalah apa sih? Sihir. Tapi setelah ditangani secara medis, secara ruqyah dan seterusnya, kemudian berangsur-angsur baik dan alhamdulillah boleh pulang dan sembuh seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti ini bisa dilakukan dengan untuk penyakit-penyakit fisik. Ya. Kan juga sama ketika ada bagian tubuh yang sakit, maka apa? Tempelkanlah tangan kanan pada bagian yang sakit, kemudian apa? Ucapkanlah bismillah. Baru setelah itu apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hal seperti ini bisa didalami dalam buku yang berjudul At-Tibbun Nabawi. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu membahas tentang masalah itu, termasuk di dalamnya adalah dengan menggunakan herbal. Ya. Ada herbal madu, ada namanya apa? Daun bidara, ya, bahkan nanti dengan herbal-herbal lain. Ya. Tibbun Nabawi. Atau nanti dalam buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, itu ada bagian khusus tentang apa? Tibbun Nabawi. Nah, ini dikembangkan, ya, dikembangkan. Artinya apa? Ini sebetulnya bagian daripada apa? Ya, medis, walaupun dia bersifat komplementer namanya. Komplementer itu apa? Pelengkap. Ya, karena memang yang jadi mainstream di kita adalah dengan pendekatan biokimia, dengan apa? Dengan obat kimia. Tapi kalau herbal ini kan belum apa ya? Belum bisa diterima secara luas di masyarakat. Walaupun sudah banyak tokoh-tokoh herbal, ya, tetapi itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Tetapi kalau untuk kalangan luas itu belum bisa diterima. Tapi ini tetap diusahakan, ya. Bahkan kan di kita ini ada namanya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Itu mengembangkan dengan beberapa dokter untuk terapi, ya, penyakit seperti kanker. Ya, terapi Al-Qur'an untuk penyakit apa? Kanker seperti itu. Nah, jadi itu dikembangkan terus seperti itu. Ya, jadi intinya adalah apa? Ya, terapi Quran atau ruqyah ini insya Allah bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya apa? Fisik, ya, biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup karena waktu yang tidak memungkinkan untuk pagi hari ini kita tutup pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.